banning. Mereka lebih pengen Prayo untuk dapetin Hilda Khalid atau Suyo? Khalid Suyo sih. Harus Suyonya harus sih. Kalau kataku Suyo wajib gak sih? Iya, karena bisa kalau enggak escape, demon sakit, terus sustain juga. bener. Karena kalau lepas juga nih alter ego enak banget ya. Alter ego udah punya Granger, udah punya Matilda, Suyo lagi. dapat Suyo ya. Ngeri. Berarti kalau menurut Mama dibandingkan antara Khalid Hilda, Khalid Hilda, pilih Khalid saya. pilih Khalid ya. Pilih Khalid, soalnya Matilda. Padahal fun fact dulu Mama tuh tidak suka Khalid Robert loh. Ya Aladin ya. Sekarang Tuh, lihat tuh Aladin Suyo tuh. bener nih. Sudah berubah ya perspektifnya. Pikiran saya berubah ketika ditampar tiap hari ya. Ini kenapa ini orang-orang suka kayak begini ya? Tiap match tuh ya Om, tiap hari match, nge-cast. tiap hari ketemu ini orang nih. Khalid Robert. Dan ternyata Udah repot juga ya. kita kan udah nge-cast tiap hari nih. Iya. Pulang balik main Nge-rank, ada lagi ketemunya nih. Ini Khalid lagi Robert nih. lagi. Ini keluar nih Aladin lagi. Malah Gatot ya yang sekarang udah mulai hilang nih popularity, meskipun masih muncul sih beberapa Masih kali. bisa, Cuma dibanding betul. Khalid, sepertinya Khalid akan lebih power dan Fredrin, oke. Apakah Fredrin akan sanggup untuk mengangkat juga sih? Mungkin as a whole ya. Ya. Karena dari Fredrin sendiri untuk farmingnya kan lambat. Ini yang bahaya sebenarnya untuk Fredrin. Iya. Karena sih. dengan lambatnya farming dia, berarti levelnya ada di bawah dari jungle-nya musuh. Dan Betul. perbedaan levelnya itu biasanya jauh. Cuman tadi kalau nggak salah dia levelnya ada di atas sih, cuman kalah. Iya. Ya udah langsung ngejar ya dari GB-nya sendiri. Dan sekarang berarti yang harus ditutup adalah ke arah mid laner dan juga Nah ini pisahin, dulu. jangan jadi satu ya. Kalau jadi satu, wah keributan. Udah soalnya udah kita lihat nih buktinya di game pertama. Jadi udah ada cukup Nevin ya. kalau mau kerjain temen main Mobile Legend, Bawa suruh dia itu. jadi assassin, lepas Khalid sama Hilda. Oh. Pasti Nah, aku kena juga dong nanti. Nanti Iya aku nggak kena apa-apa, kalah tapi juga dong. temennya kan lebih menderita. Yang penting dia di lock ya. Di lock pasti. Agak jahat ya Om Wawa sebenarnya udah Coba mulai kelihatan nih kalau mau jahat-jahatnya. ngerjain orang gitu. Abis itu aku yang dikerjain deh. Nah sekarang kita ngeliat nih dari Blacklist International ya. Potensial buat mid laner sebenarnya masih banyak banget. Tapi kalau mau sama-sama abisin XP laner pun Popeyes bakal jadi pilihan yang oke buat Nino. Nah ya, Popeyes cukup underrated sekarang ya. Padahal dengan banyaknya hero dash dan juga banyak hero-hero yang punya skill-skill escape ya. Ini Popeyes cukup oke sih dan membantu banget ya. Apalagi untuk teamfight turtle yang pertama. Ya. Karena dia sustain kan. Dia sustain waktu pakai Infernal Pursuit-nya dapetin extra shield lagi. Betul, zone out tuh udah paling enak nih. Sekali ketangkap Popeyes, agaknya dilompatin tuh sakit juga. Itu yang jadi masalah karena damage-nya pun lumayan kerasa bagi hero-hero yang cukup tipis dan adanya di bagian backline gitu. Ya salah satunya Harit lah. Dan alter ego setelah Hilda, apakah akan ada XP lain? Experience Sebenarnya udah siapa? lumayan terbatas sih. Lucas ada. Oh, Kalau iya. mau defense. Dan sebenarnya mereka juga masih bisa Oh ambil mereka XP, mau kan? ambil Lucas. Makanya tutup kalian. Apa? Jangan bilang. Kenapa? Ya kenapa ya? Ini lagi mikir bentar ya. Karena kalau Valentina nih IMU-nya dia itu cuman 9 detik. Kalau Oke. Lucas lagi diem untuk bisa ke Unleash the Beast itu 100 detik. 1 detik. Iya selama itu kan 1 detik 100 baru dia bisa berubah. Kalau nggak mukul ya. Nah kalau Valentina pakai IMU cuma 9 detik. Oh, enak ya. Level 1 tanpa item ya, tanpa item apapun ya. 9 atau 10 gitu. Gak adil gitu ya kayak. Ya dunia Gua aja dunia yang tidak ngasih adil buat Lucas. 100 gitu. Kalau bisa 9 detik. 9 apa tadi? 9 detik. 9 atau 10 ya. Tapi Lucasnya di ban. Ya, Ya udah udah kebaca. lah, ya. Sudah. Oke, tidak akan kita bahas lagi teman-teman semuanya karena sudah di ban ya, udah selesai. Tidak akan kelihatan. Ya, tapi kalau kalian ketemu dengan Lucas dan kebetulan Valentina belum di ban, pakai aja Valentinanya. Ambil ultimate-nya Lucas. Iya sih. Dan sebenarnya Valentina ini juga sempat potensial buat alter ego ya, bisa mereka ambil, apalagi ada Khalid juga yang udah muncul tadi dari Blacklist International. Raging Sandstorm bakal jadi ultimate yang cukup bagus, tapi sepertinya bakal ada opsi lain. Cici dulu yang bakal diamankan. Ya, tadi aku kira Cici juga bisa jatuh atau diambil dengan Blacklist ya. Kalau mereka kasih Lucasnya ya. Karena Lucas dengan si Fredrin kalau keikat kan enak tuh. Megang gini, dua-duanya nggak bisa ke kiri ke kanan nih. Dan juga tambah tebal HP tambah bagus ya. Betul. Dan Cici juga ini memang bisa meng-outrange ya, bukan outplay ya. Outrange si Fredrin. Menarik banget karena langsung didinai juga oleh alter ego.
Dan opsi buat XP-nya lagi-lagi semakin tipis buat sekarang. Paling siapa? Buat sekarang kita ngeliat Glue. Wah ya Glue sih good option sih kalau Glue ya. Mau yang jahat-jahat sebenarnya sudah mulai hilang Xbox ya. Tapi Badang dulu. Wah, yeay. Badang muncul sekarang. 7 kali pick ya ternyata ya. Sering juga. Banyak ya, banyak di EVOS. Oh, EVOS. EVOS paling banyak. Favorite-nya. Dan Cecilia. Kenapa sih Om melihat Cecilian? Kalau ngeliat Cecilian itu ibarat kita ngelihat late game. Langsung kebayang-bayang gitu ya. 20 menit gitu. 30 menit. Karena emang asuransi belakang banget ya Cecilian. Cuma di awal ya lumayan lah ganggu second claw-nya. Ya. Boleh. Tapi kalau menang juga tadi ya sebenarnya kan dari tim Liko juga kan kalah dari Cecilian di game ketiga. Tapi itu lumayan cepat sebenarnya karena snowball Ceciliannya. Iya, itulah makanya jangan dibikin snowball di awal-awal ya. Dari alter ego, apalagi ini juga tadi seperti yang Wawa bilang juga butuh waktu kan buat Fredrin-nya, agak berat buat di awal. Jadi satu mid laner-nya harus yang bisa menyeimbangkan dan Farsha yang menjadi pilihan. Wow, oke. Resiko sih sebenarnya dengan Farsha ya, karena lawannya Badang. Badang tiba-tiba jadi maskotnya ESL di tengah-tengah dia angkat batu ya dia. Iya, masuk ke poster. Katanya mau diganti Om Wawa ada dengar posternya di dalam. Bagus sih Om. Tapi kamu jangan angkat batu Om. Angkat apa tuh? Angkat apa ya? Beban hidup. Beban hidup boleh. Tapi Farsha dengan Feather Airstrike-nya bakal dikejar-kejar sih nanti. Iya. Ada Badang fist break-nya kan. Itu dia fist break keluar batu di belakang. Ditangkap deh. Ya, tadi kita bakal lihat ini adalah perjuangan yang harus dilakukan oleh Alter Ego untuk bisa lepas dari ya ini ya penentuan gitu. Karena kalau misalnya ada yang kalah di match kali ini berhenti langkah perjuangan mereka, sedangkan kalau menang mereka harus menghadapi tim Liquid ID. Yap. Jadi mari kita berikan dukungan yang terbaik lah untuk Alter Ego. Semoga mereka bisa memenangkan game ini dan membawa kita ke dalam game yang ketiga. Iya, semoga ya. Masuk dalam game yang ketiga supaya potensial buat Indo tuh udah fix gitu. Satu ya betul. gitu. Satu ya. Satu ya, kalau bener. misalnya Alter Ego menang, tapi kalau enggak ada potensial berbagi lagi dengan Filipina. Jangan dong. Jangan ya. Mama udah gebrak meja nih. Tetap tim Indonesia ya, tetap. Tetap seharusnya ya. Dan kita masih akan melihat juga perjuangan dari Blacklist International. Karena secara gameplay mereka tadi ya di game yang pertama, early-nya bagus banget sih Om. Si Blacklist. Blacklist. Nah ini sekarang mereka ngebawain Cecil. Oh jadi iya. agak beda pasti ya dengan tadi kan. Tadi soalnya mereka punya Hilda Khalid. Sekarang cuma punya Khalid nih. Jadi agak bedanya ya siapa yang bakal mengcover di belakang juga kan. Jadi mereka harus bisa mengcover, jangan sampai hajinya ke pick off. Iya, buat haji ya. Tapi kalau untuk build Badang, rekomendasi Om Wawa sekarang apa? Saya tergantung ini apa nih EXP. Kalau EXP biasanya cooldown. Kalau roamer itu item tag. Itu item EVOS sih. Berdasarkan EVOS yang udah sering banget pakai ya. Tapi let's see. Ini dia untuk ke dalam game yang kedua. Kita akan menyaksikan masih dengan Blacklist International versus Alter Ego dengan Suyo versus Fredrin yang akan dibawakan oleh game ini. Alright, let's see. Lagi-lagi ya Fredrin. Dan bukan assassin yang masuk ke dalam list. Padahal memang masih ada assassin tadi. Banyak sih. Dibandingkan dengan game sebelumnya yang lebih tertutup dari Hayabusanya juga. Tapi emang udah diambil di awal-awal sih buat kedua fighter, apalagi ada Matilda. Jadi gak akan melepasin kesempatan kombinasi yang bagus tersebut. Nah, itu nanti kalau mau skin Hisoka, nah seperti ini. Oh, ini skin baru HXA kan? Iya, kamu ada ID aku kan ya Om. Buat game udah 7 hari kan temenan Om kita. Udah lewat kok. Oke, tapi badangnya emblem support ya di sini. Oke. Jadi mungkin maksimalin dari movement speed yang bisa dapetin dari emblem support dan juga dari cooldown reduction nih. Dari emblem support juga karena dia pakai inspire, jadi udah 15%. Kalau pakai magic shoes jadi 25%. Oh. Sampai Queen Swing udah 35%. Wow, banyak ya, cepet ya. Main cooldown bisa jadi nih sekarang nih. Buat si jumping man. Cepet banget ya buat spamming nantinya. Tim fightnya bakal lebih enak juga buat Blacklist International berarti. Tapi buat sekarang kita masih akan melihat dulu rotasi apa yang akan dilakukan oleh Perxiva nih sebagai pencipta momentum ya dengan Khalidnya dan Alter Ego juga di area gold lane. Akhirnya kita melihat Granger kembali ya. Apakah ini bakal jadi satu jawaban juga bagi seorang Kais dengan range yang begitu jauh untuk Granger sendiri? Bisa jadi sih, karena memang Granger sangat sulit untuk bisa ditangkap ya di belakangnya.
Karena sesuai dengan lagu juga kan, ada lagunya dia kan. Nyanyi dong Om. Makin kau jadi ya sudah lah. Tapi Turtle yang pertama di sini sudah mulai start juga, dan Blacklist sepertinya mereka tidak ingin kehilangan Turtle yang pertama lagi nih. Jadi mereka sudah mulai standby juga untuk melakukan setup di Turtle. Ada Kino di bagian kiri tapi sama-sama level 4 dengan Jumping Man, jadi harus berhati-hati jangan sampai terkena flicker dan juga Fishback. Tapi dari MP masih cukup jauh sih sebenarnya. Di Alter Ego akan langsung bisa nge-secure karena Turtle-nya cukup mirip dengan game sebelumnya, dilepaskan begitu saja. Dan Perk Grifa still survive pada akhirnya. Dan tiba-tiba ada satu buah inisiasi dari seorang Badang yang kali ini ngebuat ada satu pemain yang tumbang ditukarkan dengan Jumping Man. Ya, memang tumbang ya. Tapi GB nih, jungler yang lagi-lagi harus tertukarkan. Iya, sama banget ya. Sama ya, jungler yang Jumping Man juga lagi yang dapetin ya. Yang berakibat ya, ini udah jelas sih level dari MP yang cukup tinggi nanti kan. Di Turtle yang kedua, Blacklist baru akan mendapatkan, bukan di Turtle yang pertama. Iya, Karena mereka ngambil loh, purple buff-nya diambil tadi, sementara dikerjain buat Turtle yang pertama. Purple buff GB diambil dengan CMP. Dan kayaknya itu satu-satunya cara untuk ngeredam GB sih. Karena kalau enggak dia bakal semena-mena banget ya buat sekarang. Dan lihat bagaimana dari seorang Haji yang kali ini bakal menjadi korban. Lumayan banget untuk ngebuat stacking dari Cecilian bisa lebih terbatas nantinya. Dan juga Hais yang dapetin stack ya. Dan Granger juga, karena memang Rhapsody sekarang butuh banget nih untuk bisa mengumpulkan stack demi stack agar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody-nya juga. Dan melihat dari Alter Ego untuk sejauh ini, mereka masih harus GB sentris dulu deh kayaknya. Karena kalau nggak ditutupin, nggak dibantu, ini bakal menyiksa bagi seorang GB. Tapi lihat di bagian bottom lane bakal menjadi prioritas utama. Feather Ice Tag yang sempat dikirim juga oleh seorang Poundle belum memakan korban. Ya, dan apa yang kita lihat di minimap adalah purple buff yang harus hilang kembali. Aduh iya lagi. Ya, bagaimana GB tidak mendapatkan apa-apa di bawah, tapi kompensasinya purple buff-nya dia kembali hilang, terambil. Dan MP sudah di level 8 menuju ke level ke-9. Dan Turtle yang kedua ini akan menjadi makanan untuk MP. Ini berarti transfer informasi cepet banget ya dari Blacklist International ya. Tahan, aku lagi di purple nih. Purple lagi 2 kali dalam 4 menit yang berjalan. Ini bakal susah banget. Yang ngebuat nanti dari MP juga dia bisa selalu pegang purple buff dalam setiap saat gitu lah. Karena di hold juga tadi yang punya dia sendiri. Dan sekarang kita bakal melihat di area Turtle masih cukup percaya diri bagi seorang GB. Meskipun beda 2 level gak masalah selama ada zone out yang bisa dilakukan nantinya. Ada Heist juga, dan Feather Ice Tag bakal coba untuk mengusir zone out yang itu dia kita harapkan. Dari masalahnya MP akan tetap bisa memberikan satu pressure di area Turtle, secure juga karena Turtle. Yep, dan Outlet punya Starlim Sight ya tadi yang baru selesai juga. Dan berarti untuk Turtle-nya ini sudah mulai bagi sama rata. Tapi secara goldnya memang masih imbang sih. Tapi yang tidak imbang masih di level ya untuk kedua jungler. Karena tank jungler yang sedangkan Alter Ego Fredrik ini selamat sebagai farming. Udah sakit banget. Rodal yang kali ini akan menjadi korbannya. Bagaimana permainan dari Jumping Man? Ini selalu pakai flickernya dia kan. Jadi ya surprising. Flicker Fishback ya tadi ya. Iya, langsung 2 kali berarti ada momen yang dibuat dengan dia juga, dan dua-duanya itu yang dapetin atau menciptakan lah point kill untuk Blacklist International. Betul, ditambah lagi dengan satu space yang tercipta tadi, auto turret di bagian bottom lane juga langsung menjadi milik dari Blacklist International. Masih bermain-main di area purple buff, tapi kali ini Perziva untungnya masih bisa selamat nge-trigger satu buah Feather Ice Tag juga. Tapi seharusnya dengan teamfight yang cukup intens ini, mereka memiliki target yang berbeda. Mereka akan langsung menuju ke arah Nino karena ada outer turret yang sepertinya sangat potensial untuk bisa didapatkan. Yap, ada usaha ya untuk melakukan sedikit guntingan di belakang, tapi Jumping Man yang dalam bahaya ternyata dibalikan dengan Curtain Call dan masih dikejar juga. Oke, masih selamat untuk sejauh ini dan belum ada lanjutan dari teamfight yang kita saksikan. Kalau rame lanjut part 2 mungkin nanti ya. Karena tadi sebenarnya udah lumayan rame, tapi resikonya masih terlalu tinggi sih dengan output damage yang masih terbatas. Yap. Dan tadi sebenarnya untuk positioning ya, secara kuantitas memang Alter Ego karena mereka ada berlima tuh untuk di area top. Dan Thunder Belt first item Magic Shoes bener tadi dibeli dengan si Jumping Man ya. Berarti secara cooldownnya dia berapa tuh? 25% masih 25%. Ya lumayan, jadi harus bersiap-siap. Apalagi kalau misalnya flicker nih ya, kalau misalnya nanti udah ready akan mengerikan banget buat seorang Jumping Man. Dan akhirnya kita bisa kembali lagi melihat nih untuk kontes ke area Turtle. Karena kalau berkaca dari game sebelumnya, Blacklist International tidak akan membiarkan dengan cukup bebas. Dan gak ada pertukaran juga yang bisa dilakukan kalau mau ngelepas Turtle-nya, karena purple buff juga udah diambil tadi oleh seorang GB sendiri. Dan sekarang Haji dia akan berperan untuk memberikan zone out terlebih dahulu perlahan. Yap, membuka ini ya,
Bad Fish tadi hanya untuk mendapatkan stack juga. Dan turtle-nya masih diajak untuk berdansa sementara waktu 5-5 yang akan kita lihat juga Circle Eagle oleh Dreams. Alright. Tapi masih belum membuahkan hasil seperti buat sekarang. Masih disengage juga buat Blacklist International. Dan Turtle sudah mulai setengah darah lagi tersisa. First Diva masih bisa makan Legion HP, tapi Outplay masuk di bagian belakang. Dan lihat satu momentum yang dibukakan oleh seorang Pinkman masih bisa dilepas, tapi MP akan tetap mendapat ke karya Turtle-nya. GB yang masih bisa selamat juga terbebas dari damage yang disampaikan oleh Blacklist International. Wow, nice zoning tadi ya dengan pembukaan dari Raging Sandstorm dan juga ada Fist Crack yang dibuka oleh JM Pinkman, mengusir mundur pemain-pemain Alter Ego ke belakang karena ya mau gak mau kalau tidak mereka akan menelan damage yang cukup besar juga. Sementara Turtle-nya dipegang Blacklist International dan Persima hanya akan buying time untuk melakukan hold terhadap orange buff. Outplay baru datang ke area top dan MP kelihatan cukup nyaman sih untuk di game yang kedua ini ya, karena dia tidak ada gangguan sama sekali. Dia mungkin dibutuhkannya dari MP ini cuma retri. Iya, retri ambil nih purple buff kosong gitu. Udah kerjanya ke arah objektif aja. Agak beda sama seorang GB yang agak berat nih posisinya, karena dia juga sometimes dibutuhkan di area terdepan ya. Dengan damage, dengan HP bar dia yang cukup banyak, ini akan membantu banget untuk tim fighter bisa jadi lebih sustain lagi. Gold leaderboard sejauh ini masih di tangan MP, tapi Hais juga ngedapetin space yang lumayan bebas. Salah satunya adalah dengan auto turret di bagian bottom lane yang bisa di-secure. Yap, dan mid turret ini akan dicabut oleh Blacklist International karena mereka punya pemain yang cukup banyak juga di depan sana. Fishwing hanya untuk memberikan efek knockback sedikit saja. Dan Lord yang pertama akan dijadikan Lord dancing karena untuk Blacklist atau hanya akan langsung diambil tanpa ada konteks sama sekali karena Alter Ego mereka butuh waktu. Mereka masih butuh damage di belakang dari GB. Dan GB gak bisa jalan sendirian juga. Dan Nino punya second item Brute Force. Kayak sudah cukup membantu juga buat Nino-nya nge-deal damage. Tapi ini udah cukup ramai kali ini dengan satu buah flicker yang udah dibuka oleh seorang Rondo. Ngebuat inisiasi atau offensif akan diteruskan oleh seorang Hais dengan double kill yang diamankan bahkan dari CM Pinkman. Dan bisa ketik dan MP datang secara tiba-tiba, tapi ini nggak bisa sih. Alter Ego mereka pegang team fight yang bagus banget di momen tadi. Yap, langsung ya kumpul bersama-sama, nabrak bersama-sama di satu titik tadi. Dan Perksiva bersama dengan Haji lah yang tumbang juga. Dan Lordnya ternyata di start terlebih dahulu oleh Alter Ego. Dan zoning yang manis bagi Alter Ego, tapi damage-nya apakah cukup karena mereka butuh Hais untuk bisa ke-deliver damage, bukan hanya GB. Oke, masih ada kesempatan karena 5 berbanding 3. Dua pemain lainnya dari Blacklist International masih dalam perjalanan sekarang pada Ice Strike. GB akhirnya bisa nge-secure ke arah objektif Lordnya, tapi pertukaran akan terjadi kali ini dengan Outplay yang sudah mulai mendekat ke bagian depan. Semuanya bakal ditangkap juga dengan Raging Stars Perspektiva yang tiba-tiba muncul di area pertempuran. Nino akan menjadi korban bersama seorang Hais. Ya, Hais dan Nino ya. Gold Winner bersama dengan EXP Lane. Masih ada Roundel untuk memberikan damage-nya juga. Tapi untuk Lordnya ini memang akan keluar sebentar lagi. Mungkin masih bisa ditemenin lah dengan Alter Ego juga, asal mereka tidak terlalu maju ya. Dan extract dibuka. Ya, pancingan dari MP ya tadi. Dan buat sekarang Lord di bagian bottom lane ini harusnya bisa ketahan banget, kecuali dari Alter Ego akan coba untuk muncul juga, memberikan pressure tambahan lagi bagi para pemain Blacklist International. Dan dengan tadi ya pertukaran eliminasi yang menguntungkan buat Blacklist, ini goldnya masih lumayan diunggulkan sih buat 10 menit pertama. Yap. Dan bahkan untuk sebenarnya keuntungannya buat Alter Ego, meskipun tadi mereka rugi 2 ya. Iya. Mereka masih punya Lord yang berjalan, berarti ya mereka masih bisa mendorong nih ya untuk 3 lane juga. Dan lihat Nino sendirian. 1v1 situation Samsara Gold Leader versus XP Leader, dan kali ini Nino yang sayangnya harus menjadi korban. Tapi nice try dengan satu point yang begitu intens. Kali ini Alter Ego akan mencoba melakukan pertukaran di arah yang berbeda. Ada satu upaya juga yang dilakukan oleh seorang GM Pinkman, tapi kali ini GM yang harus menerima akibatnya. Yap. Satu outer mid turret terambil oleh Alter Ego juga. Tapi Blacklist mereka sanggup ya untuk memberikan perlawanan. Dan ada Wishing Lantern bagi Haji. GB harus berhati-hati. Dan Retribution masih sanggup di-secure juga purple buff-nya oleh pemain Blacklist International. Dan di area topnya ini akhirnya nih untuk Lordnya yang tadi ya bisa memang di-clear oleh Blacklist ya. Tapi mereka masih bisa diimbangi juga. Masih ada waktu yang bisa dibeli oleh Alter Ego. Iya, bagus sih tadi ya memaksakan tingkat di area mid lane. Jadi kehilangan ke arah Nino bisa dinetralisir dengan kehilangan GM Pinkman juga buat Blacklist International. Yap. Dan ternyata kalau kita melihat goldnya, GM Pinkman kalah gold tuh dibanding Nino. Banyak lagi om. Yap, 1400.
yang akan cukup besar, tapi junglernya ya. Jadi kompensasinya adalah bagaimana MP ini punya item-item damage juga. War X, BOD, dan juga ada Melvic Roar di tangan dia. Ya, dan Heist ya, Blade of Despair. Ini juga udah berhasil di-secure dengan 1700 keunggulan gold yang pastinya akan ngebuat item selanjutnya juga jadi lebih unggul. Dan ini ngebuat Heist lihat bisa ngedeliver damage yang sakit banget control play. Dari sana Jumping Man akan langsung masuk ke bagian belakang GB. Salah satunya, tapi nggak bisa. Ada banyak source skills untuk escape dari Alter Ego yang masih tersedia, termasuk Guiding Wave. Ya, Proxiva mengambil langkah yang cukup bagus juga ya, karena dia baiknya ke anti-Cuirass ini untuk bisa menahan damage dari Heist dan juga mungkin dari GB nantinya. Ya, dan ini kedorong banget sih Wavinian-nya ya. Berhasil di-secure lagi inner turret di bagian bottom lane dari Alter Ego. Tapi mereka harus siap-siap nih untuk setup ke area Lord. Karena Blacklist International mereka udah cukup ready buat melakukan setupnya. Tinggal menunggu kehadiran dari Outplay saja sebenarnya buat bisa ngedeliver damage. Namun dengan Wavinian di bagian bottom lane, ini yang harus mulai dikhawatirkan juga oleh Blacklist International. Dan posisi dari GMO jauh banget ya di belakang ya. Dia nunggu di orange buff sebenarnya. Tapi no, jangan sampai salah buka rumput juga. Dan JM Pigman masih sangat-sangat sabar sekali di area belakang. Sepertinya tidak terspot dengan siapapun. Ini bakal coba untuk nunggu sampai mereka pulang aja sih buat Alter Ego. Dan ya banyak yang harus dilakukan oleh Blacklist International. Udah mulai mendekat dari JM Pigman-nya. GB setengah darah udah mulai menghilang juga. Tapi dari Heist, dia masih punya damage dealing yang besar banget. Harus ada momentum yang tepat karena sekarang udah mulai masuk. Dan itu dia dua pemain langsung tertangkap. Masih bisa escape. Masih ada flicker juga dari seorang Heist yang ngebuat Heist free hit ke arah siapapun Outplay. Bahkan menjadi salah satu pemain yang bisa di takedown juga seharusnya. Tapi dari Outplay masih punya satu buah flicker. Yap, masih selamat tadi. Dan mereka mendapatkan Lord. Meskipun dibayarkan dengan dua pemain sekaligus, tapi Lordnya juga akan spawn nanti di detik yang ke-10. Jadi kemungkinan Lord ini masih akan bisa dikawal bersama dengan Haji dan juga Jumping Man. Tapi next positioning dari Jumping Man, target dia bukanlah ke GB ya, Iya. tapi ke Heist dan juga Dreams. Langsung Untung ya? masih ada flicker tadi. Kalau nggak ada flicker ya mungkin nggak ada escape lagi jadinya. Karena asuransi untuk escape-nya ya Dreams. Dreams-nya ketangkap juga. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi fokus buat Alter Ego. Mereka harus bisa menahan Lord kali ini yang seharusnya nggak sulit sih. Ngelihat damage output dari Heist yang udah nggak main-main. Bahkan dengan total 4 point elimination Sky Pierce di tangan. Jadi harusnya secara team fight mereka masih dalam power yang sama. Ya, karena dari Blacklist juga mereka kalau mau kumpul ya, kena Death Sonata itu bakal sangat sakit sekali dari attack ledakan yang bakal diberikan juga. Ya, dan salah satunya ini ya Feather Aspect juga sih yang ngebuat akan sangat sulit jalan masuk dari Blacklist International. Bisa ditutup dengan rapat pada akhirnya. Dan Alternate Shield udah mulai di-build juga oleh Persiva. Tapi dan tiba-tiba kita melihat Persiva ya harus sudah mulai sekarat. Yap, terkena energy eruption juga tadi sekalian ya dengan Death Sonata. Sehingga mau gak mau Faging Phantom tadi buka oleh Proxiva. Dan ada sedikit reset yang jelasnya dilakukan juga oleh kedua tim ini, baik dari Alter Ego maupun Blacklist International. Dan dengan tempo yang cukup pelan, setup lagi-lagi decision. Siapa yang jauh lebih bagus nanti menginjak di menit ke-18 ke atas ya. Karena masuk ke dalam mid game, late game-nya, decision-nya yang akan menentukan segalanya. Dan Dreams ini akan menjadi kunci nih, karena Dreams yang akan memberikan akses untuk keluar dari fist break yang diciptakan dari Jumping Man. Bener, jadi Dreamsnya nggak boleh ketangkep. Jangan ya. sampai ketangkep. Kalaupun ketangkep ya bawa perisai kan. Nah itu harus bisa lompat. Harapan ya. Harapan satu-satunya dari teman-teman buat Alter Ego juga secara damage masih diunggulkan oleh Heist dan juga Rondel dari leaderboardnya. Flicker, Flicker Rom. dia pakai flicker. Alright. Bisa lah. Ada jendela dikit lah kalau habis ditabrak. Sama kayak tadi ya, kayak di momen tadi kan Heist sama Jin sama-sama ngebuka flicker. Cuman ya itu, ketika udah ngebuka flickernya, mereka harus benar-benar langsung disengage. Karena kalau enggak, bahayanya akan cukup besar buat Alter Ego. Yap. Dan sabar banget nih semuanya nih. 10 second biasanya sudah ada setup ya. Dan lihat roundelnya terpantau sebenarnya, dan mereka cukup jauh dari Alter Ego, berada di area bawah, di mana itu bukan positioning dari Lord berada. Sepertinya hanya akan manjangin lane bawah dulu sebelum mereka start di Lord. Akan spawn sebentar lagi juga. Masih ada satu wave susulan dari Alter Ego di bagian bawah sini, dan ada MP yang akan nge-clear lane bagian bawah sebelum join juga buat yang lain. Dan di topnya
dijauhkan dengan kehadiran Outplay di atasnya. Jadi sudah ada satu wave juga yang unggul buat Blacklist International. Lumayan ngedorong dan ini lumayan banyak juga resource yang udah keluar sih Om sebenarnya pada Ice Strike. Kita udah sempat melihat tadi dari Dreams juga ultimate-nya lagi nggak ready buat sekarang. Tapi dari Blacklist sama sih, mereka juga dalam kondisi yang nggak terlalu ready. Mereka masih harus bisa memanage wave minion set terlebih dahulu di area mid lane terutama yang menjadi tugas dari Outplay tadi. Iya, dan wah ini bakal jadi tarik ulur yang panjang ya. Karena sebenarnya ini Alter Ego juga lebih unggul kalau tarik ulur. Mereka punya Gading ini, Gading Grips. Jadi kalau mereka mau nahan juga, mereka punya Fredrin, mereka punya Matilda, mereka bakal bisa sustain banget di area lane. Mereka bisa nahan selama-lamanya. Ini Ronald juga cepet juga ya, bener Astrake udah tadi 2 kali berarti dalam waktu yang berdekatan. Dan sekarang kita bakal melihat dengan Lot yang udah mulai skill lagi. Jumping Man masuk dari bagian belakang, siapakah yang bakal menjadi target, tapi terusir lagi Nino ada di bagian belakangnya juga untuk memberikan gangguan, dan wave minionnya nggak enak banget sih buat Blacklist International. Cuman kalau ngeliat dari HP bar Lord yang udah sangat terbatas, apakah ini mau diamankan sekarang atau nunggu evolve? Kita lihat. Bisa jadi evolve juga ya. Mereka bakal initiate buat invite-nya Triple Eagle. Oke, bakal langsung masuk bagian belakang sepertinya daripada Isaac bakal langsung menyusul juga dari Alter Ego. Gak buat pertimbang menjadi satu korbannya, termasuk juga karena serang Haji. 2 pemain tumbang menuju ke arah wipeout kali ini karena Outplay akan menjadi pemain terakhir yang tersisa mencoba nge-outplay semuanya, tapi nggak bisa. Wipeout berhasil disekir oleh Alter Ego, dan sekarang waktunya untuk mereka straight push. Masih ada 30 detik lagi waktu yang tersisa, dan Alter Ego akan membawa kita ke dalam game yang ketiga dengan posisi 1 sama. Yap, tidak ada pemain dari Blacklist yang tersisa tadi. Thanks to Circle Eagle dan juga ada Nino yang langsung menempel di samping dari Haji. Wow. Alter Ego, satu team fight yang bagus banget yang kita nantikan dari awal ya. Yang akhirnya ngebawa kita dalam game